Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Lydia dari Komunitas Bhinneka. Rumah ibadah yang hari ini kita kunjungin adalah Gereja Kristen Kalam Kudus di Jalan Pasundan, Bandung. Dan gereja ini adalah bagian dari Kampung Toleransi Sasak Gantung. Di dalamnya ada seperti apa? Kita masuk yuk. Nah adik-adik, hari ini saya sudah bersama Ibu Pendeta. Kita kenalan dulu ya. Adik-adik pengen tahu nih nama Ibu siapa dan peran Ibu di gereja ini seperti apa? Selamat pagi adik-adik. Ya shalom, ya biasanya ucapan untuk di gereja Kristen itu shalom, damai sejahtera. Nama saya Pendeta Maria Sulistyo. Peran saya di sini sebagai pendeta, kalau istilahnya itu gembala sidang. Oke, gitu adik-adik. Jadi kalau ke gereja Kristen kita menyebutkan salamnya shalom. Nah, aku bersama Ibu Pendeta akan keliling dan kita lihat di dalam gereja ini ada apa aja. Oke. Nah, Ibu Pendeta, di dalam gereja ini sebenarnya kok ada nomor-nomor nih adik-adik, mungkin pengen tahu ya, apakah ini memang karena lagi pandemi atau seperti apa? Ya ini lagi pandemi, jadi jemaat yang beribadah harus daftar ya. Mereka setelah daftar ya dengan syarat-syaratnya memenuhi, mereka dikasih nomor tempat duduk supaya tidak berkerumun. Oke, jadi ini untuk memudahkan dan Ya, supaya aman memudahkan. dengan prosedur kesehatan nih adik-adik. Betul. Nah, di dalam gereja itu ketika masuk sini ada ruangan apa saja nih Bu? Di sini ada mimbar, ada salib ya, tentu ada tempat duduk. Ya, Oke, kita lihat ke depan kali Bu ya. ya silakan. Oke Bu, kalau misalkan adik-adik nih pertama kali masuk gereja, sebenarnya tata caranya seperti apa nih? Ketika masuk gereja mereka mesti gimana? Masuk biasanya ada penyambut tamu. Nah, kemudian ambil waktu teduh, doa. Oke, jadi setelah ngambil tempat di kursi yang telah disediakan, ambil waktu teduh, doa, lalu mengikuti prosedur yang tadi Ibu bilang ya. Betul. Berdiri, duduk tergantung penjelasan. Oke, adik-adik, sekarang kita sudah berada di bagian depan dari gereja ini. Ada ini namanya mimbar ya Bu ya? Mimbar. Boleh dijelasin nih ke adik-adik, mimbar ini fungsinya untuk apa? Mimbar itu mungkin podium ya, tempat berdiri untuk mengajar. Oke. Ya, Jadi Ibu Pendeta nanti akan berdiri di depan mimbar ini berarti ya ketika Ya, memimpin ibadah. betul. Oke. Nah di belakang ada salib nih adik-adik. Ada perbedaan gereja Katolik dengan gereja Kristen, boleh dijelaskan Bu Ya. kenapa? Ini pas pakai digital ya. Nah, di salib Kristen itu tidak ada Tuhan Yesusnya. Kami percaya Tuhan Yesus itu sudah bangkit, tidak ada di sana lagi. Makanya kami memakai meletakkan salib tanpa Tuhan Yesus. Nah gitu adik-adik penjelasannya. Nah Ibu mungkin adik-adik juga penasaran ya Bu ya. Ini ada alat-alat musik nih di kanan kiri. Biasanya fungsinya untuk apa nih Bu? Ya, biasanya di dalam ibadah kita memuji Tuhan, ada lagu-lagu dan diiringi musik. Sementara untuk tata cara ibadahnya sendiri, umatnya akan duduk di sini atau seperti apa? Ya, umatnya duduk nanti juga sesuai dengan worship leader ya, pemimpin pujian bisa ajak berdiri, duduk ya. Ada tertentu berdiri, ada tertentu duduk. Oke, kalau kita tadi sudah tahu ini mimbar, ada alat musiknya, ada tempat duduknya. Sementara kalau dari segi pakaian, ketika Ibu memimpin ibadah, apakah ada pakaian khusus atau bagaimana Bu? Ya, ada pakaian khusus, kami pakai jas ya. Dan kalau ada perjamuan kudus, Ada perjamuan kudus, ya, untuk mengenang kematian Kristus, kita pakai toga. Oke, berarti memang 1 bulan sekali. ada pakaian khususnya Khusus, gitu ya. adik-adik. Kalau di agama Kristen sendiri Bu ya, ada perayaan hari besar apa saja nih? Adik-adik mungkin pengen tahu juga nih. Terusan mungkin ya kita merayakan kebaktian Jumat Agung, kematian Oke. Kristus. Kemudian 3 hari kemudian kita merayakan namanya Paskah, kebangkitan Kristus. Kemudian sebentar lagi tanggal 26 itu ada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, mungkin Desember kita ada memperingati Natal. kelahiran Tuhan Yesus. Oke, berarti hari-hari besar ini semua akan ada ibadah khusus di dalam Ada gereja ibadah ini ya. khusus. Oke, adik-adik tadi kita sudah tahu mengenai hari besarnya, tata caranya. Tapi aku juga jadi pengen tahu nih Bu, inti dari ajaran agama Kristen tuh apa sih Bu? Gitu. Ya, kita utamanya itu keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Ya, dan mengajarkan kita Kristus sudah mengampuni kita, kita sebagai umat juga seharusnya
saling mengampuni, saling mengasihi. Oke, itu intinya. Sementara kitab sucinya adalah Alkitab ya Bu ya? Alkitab. Alkitab gitu. Jadi kalau adik-adik ke dalam gereja, apakah mereka harus membawa Alkitab atau seperti apa Bu? Ya, bawa, kita juga sediakan, dan sekarang di HP juga banyak ya. Oh, sudah digital ya Bu ya, Iya, jadi digital. lebih gampang juga gitu. Oke, adik-adik, sekarang aku punya pertanyaan lagi nih buat Ibu. Kalau di dalam gereja Kristen ini kan karena kebetulan di area Kampung Toleransi nih Bu, ada kegiatan sosial atau dharma seperti apa sih di daerah sini? Kami selama pandemi ini terutama ya, kita mengadakan bagi makanan ya. Dan sebenarnya juga bertahun-tahun kita juga mengadakan pasar murah. Pasar murah. Oke. Nah, sebelum pandemi kita itu menjual ya, beli sembako itu seharusnya 70, kita jual 10.000. Tapi selama pandemi ini kita beri secara gratis. Oke. Mengingat banyak orang yang sulit. Ya, ya. Berarti gereja Kristen sini turut ambil andil membantu sesama sekitar sini Bu ya Betul. gitu. Oke, melanjutkan tadi Ibu kan sudah bercerita kegiatan sosial ketika pandemi. Tapi sebenarnya sebelum pandemi terjadi biasanya ada kegiatan-kegiatan apa aja sih Bu dengan apa supaya menjaga toleransi dengan warga sekitar juga gitu. Ya, karena kita bertetangga baik dengan vihara dengan masjid ya. Kita juga berusaha ya. Ini gereja kan sudah usia 70 Bu tahun 70, ini oke. ya. Sebenarnya beberapa puluh tahun ini kita juga berusaha ya untuk menerima masyarakat sekitar. Makanya kita mengadakan, tadi saya mengatakan pasar murah Pasar Bu. murah, oke. Dulu sebelum pandemi itu kita jual Bu. Mungkin setahun itu 4 kali kita adakan. Ya, pasar murah untuk 300 di sekitar RT RW dekat kita. Oke. Gitu adik-adik, jadi ada banyak kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh gereja Kristen ini juga, tidak memandang agama, tapi menolong banyak orang juga dengan berjualan sembako dengan harga murah. Iya. Oke adik-adik, sudah di ujung kunjungan kita nih, terima kasih banyak Ibu Pendeta Sama-sama. Maria sudah menyambut kita, sudah memberikan penjelasan. Dan adik-adik, kalau misalkan adik-adik pengen tahu lebih detail mengenai agama Kristen, jangan lupa tanyakan ke orang dewasa, bisa tanya ke pendeta juga, Betul. atau baca buku, cari sumber-sumber yang tepat. Ya. Kita berikan salam penutup buat adik-adik. Jangan lupa kalau dalam Kristen salamnya Shalom. adalah Shalom. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, dadah. Dadah.